Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kepada saudara pegang kitab halaman 6 baris ketiga dari atas, wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Halaman 6 baris ketiga dari atas. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'il mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatiha bil hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Hamami Zada rahimahullahu ta'ala wa damanna fa wa'ada 'alaina 'ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مشايخ وأساتذة مادة pesantren khususan Kiai Nu'man Zaid, Ya Syamsuddin, Kiai Mustamid, Kiai Abdullah, Kiai Abbas, Hafaz, Kiai Bismillah hadirati Masyayikh Ma'al Langitan, Asatid, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Ahmad Marzuhaid, rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada alaina ala ahlina ala uladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Afanallahu an dzalika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Qala ba'dul mufassirina Yasin ya insan. Wa adatul arabi annahum ya'khudhuna min kulli kalimatin harfan thumma yatalaffazuna bihi wa yakhuduna min ya'i nida'i ya wa minal insani sinan farakabuhuma fasara Yasin wal muradu minhu ya Muhammadu alaihi salam. Wa qala ba'dul mufassirina al muradu minhu ya sayyidal mursalin wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'an wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala wa qala ba'duhum Yasin ismus surati. Bapak hadirin saudara jamaah Masjid Jami' Nurul Yakin Abdul Khusus Pemanda Bapak Kiai Ghazali Musallib DKM Masjid Nurul Yakin beserta jajaran para sesepuh bini sepuh, bil khusus Bapak Haji Abdul Malik yang udah sepuh nih sekarang. Kemarin masih muda, karena pantarannya udah jarang ada. Bapak hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian pada malam hari ini kita akan membahas tentang kalimat Yasin. Apa sih maknanya tuh? Begitu juga kita akan nanti membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak dan apa yang paling populer.
Ada juga nanti nama Allah yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan membaca surat Yasin. Nabi pesan aksiru min zikri surat Yasin, min qiraati surat Yasin. Nabi pesan suruh perbanyak baca surat Yasin. Nabi pesannya tuh. Dan juga keistimewaannya kalau dibaca di hadapan orang yang lagi sakaratul maut, mau mati, ya itu dibacain surat Yasin, maka satu huruf akan mendatangkan 10 sosok malaikat. Nah, jumlah huruf dalam surat Yasin 3068. Kalau satu huruf mendatangkan 10, berarti kita baca Yasin khatam ada sekitar 30.680 sosok malaikat rahmat yang turun ketika dibacain surat Yasin orang di sekarat. Kalau satu orang. Nah, kalau yang bacain 10, nah ada 300.000. Ya, 680 malaikat. Yang bacain 100 ya bisa 3 juta. Nah, baca 1000 wah ada 3 miliar. Nah, ini fadilah membaca surat Yasin ketika dibacakan di sisi orang lagi sakaratul maut. Ngapain tuh malaikat? Ya diri. Mereka baca sholawat, mohonkan ampun. Ketika lagi dimandiin dia nyaksiin, ngikut, nyembayangin, terus nganter ke kuburan. Yang nganter bukan manusia doang, malaikat nganterin. Kalau dibacain Yasin. Nah, terus juga kalau orang itu udah mati, itu kan tadi belum mati. Kalau udah mati dibacain Yasin, ya ada faedahnya juga. Kalau orang itu tukang maksiat, maka dosanya diringanin. Itu kalau yang baca satu. Nah, kalau yang takziah banyak banget. Rombongan bacain Yasin. Nah, ini mungkin lama mungkin kurang tuh dosanya. Nah, sekarang kalau dia itu terkenal orang baik, orang soleh, nah itu bagaimana? Nggak ada dosanya. Ya tetap dapat manfaat. Derajatnya di sisi Allah semakin meningkat. Itu fadilahnya kita baca surat Yasin. Sampai juga kemarin ada 8 keistimewaan tuh. Orang kalau lapar baca Yasin dia ikhlas, dia khusyuk, Allah kenyangin. Yang haus Allah segerin. Yang sedih susah Allah hilangkan kesedihannya, jadikan dia bergembira. Kemudian kalau dibaca pada waktu malam, di waktu siang orang itu aman. Allah jaga. Itu termasuk fadilah daripada membaca surat Yasin. Nah, sekarang kita bahas tentang pendapat ulama apa artinya Yasin itu. Kalau di dalam tafsir Jalalain, Mafatihus Suwar, 6 huruf-huruf yang menjadi pembuka dari surat, awal surat, seperti Alif Lam Mim Surat Al-Baqarah, Toha, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Surat Maryam. Itu Jalalain memaknainya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang mengetahui maknanya itu. Kenapa? Ini termasuk ayat mutasyabihat. Ya, hanya Allah yang tahu persisnya seperti apa. Itu Jalalain memaknai seperti itu. Sebab karena nanti kalau dimaknai banyak pendapat ulama, jadi pembahasannya terlalu luas. Sehingga beliau ambil cara yang ringkas, memaknainya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kalau kita sekarang niru-niru, bagaimana? Ya wallahu a'lam dah. Nah, begitu dah. Kalau bahasa kita, pokoknya kita punya asumsi. Semua orang punya asumsi, punya pendapat.
Gimana yang benar? Ya wallahu alam. Begitu. Hanya Allah yang tahu yang benar yang mana. Tuh. Nah, meski demikian tidak salah kalau kita mencoba untuk mencari tahu apa sih maknanya Yasin. Nah, di sini Syekh Hamam Mizada mengutip beberapa pendapat ulama ahli tafsir. Wa fi lafzi Yasin, dan di dalam kata Yasin khamsatu aqwalin, terdapat 5 pendapat ulama. Yang pertama, qala ba'dul mufassirina, sebagian ulama ahli tafsir berkata, Yasin maknanya ya insan. Tuh, jadi Yasin itu maknanya ya insan. Siapa insan itu? Muhammad. Nabi Muhammad. Ya Yasin maksudnya ya insan, ya Muhammad. Tuh, kata beliau. Loh, kok dari ya insan bisa jadi Yasin? Bagaimana ceritanya? Nah, di sini nih. Wa'adatul Arabi. Wa'adatul Arabi, dan kebiasaan orang Arab. Kalau kita di sini suka menyingkat beberapa kata menjadi satuan kata yang baru, akronim. Ya, AKBP. Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, di sini jadi akronim AKBP. TNI Tentara Nasional Indonesia. Itu namanya akronim. Kemudian NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Nah, ini begitu juga Yasin, ya insan itu singkatan Yasin singkatan dari ya insan. Kebiasaan orang Arab, annahum, sesungguhnya mereka, ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, mengambil, mencomot dari setiap kalimat satu huruf. Ya insan itu ada 2 kalimat. Pertama ya, kalimat yang kedua insan. Kalau kita lihatnya 1 kalimat itu, padahal 2 kalimat. Ya dan insan. Jadi ya insan. Itu yaknya ya munada, wahai manusia. Ya insan, wahai manusia, 2 kalimat tuh. Yang pertama wahai, yang kedua manusia atau ya insan. Diambil dari kata 2 kata tersebut, mereka setiap kalimat diambil 1 huruf. Tsumma yatalaffazuna bihi, kemudian mereka melafalkan kalimat itu. Ya sama seperti tadi itu, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari negara diambil N-nya, kesatuan diambil K-nya, ya, Republik diambil R-nya, Indonesia diambil I-nya. Kayak begitu. Nah, sesudah diambil 1 persatu kalimat, kemudian mereka mengucapkannya, melafalkannya. Ini prosesnya begitu. Prakteknya bagaimana? Wa ya'khuduna min ya'i nida'i ya. Mereka mengambil dari ya nida, ya insan, ya-nya itu diambil huruf ya. Wa minal insani, dan mereka mengambil dari kata insan sinan, huruf sin. Nah, yang pertama huruf ya, yang kedua huruf sin, maka jadi Yasin. Nah, kalau di kemudian nama surat ini menjadi nama orang untuk kita. Jadi Muhammad Yasin. Jadi jadi nama orang. Ini asalnya adalah ya insan. Farakabuhuma, kemudian mereka menyusun 2 huruf itu. Fasara Yasin. Ya, jadi terpisah, ya-nya sendiri, terus sin sendiri. Kemudian disusun jadi 1, dibunyikan menjadi Yasin. Nah, wal muradu minhu, yang dimaksudkan minhu dari ya insan, siapa? Ya Muhammadu alaihissalam, wahai Muhammad. Tuh, jadi kalau mengikuti alur ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Muhammad. Gitu.
Ya, wal Qur'anil hakim, demi Quran yang bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar termasuk daripada utusan Allah. Kan kemarin asbabun nuzulnya begitu. Orang-orang kafir tidak percaya, tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Mereka nyinyir, mereka mencibir, mereka terus bikin provokasi supaya orang itu ikut-ikutan tidak mengakui beliau sebagai nabi dan rasul. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengukuhkan bahwasanya sampai Allah bersumpah, biarin hai Muhammad, biarin dia ngomong apa kayak deminin aja kalau kata kita. Biarin aja. Nah, mereka tidak mengakui aku yang mengutusmu, yang memiliki manusia, yang mengakui engkau sebagai utusan. Nah, itu yang pertama pendapat ulama. Yasin itu singkatan dari ya insan, maksudnya wahai Muhammad. Kalau dari pendapat ini kemudian kita runut dari yang pertama, Yasin ya Muhammad wal Qur'anil hakim, demi Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau betul-betul termasuk bagian daripada utusan Allah. Allah sendiri ini yang mengakui beliau sebagai nabi dan rasul. Ini yang pertama, pendapat ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, waqala ba'dul mufassirina, waqala dan berkata ba'dul mufassirina, sebagian ulama ahli tafsir. Yang pertama, yang kedua nih. Al muradu minhu, yang dimaksud minhu daripada Yasin, ya sayyidal mursalin. Jadi yang dimaksud Yasin, ya sayyidal mursalin, wahai pemimpinnya para utusan. Dedengkotnya kalau bahasa kita tuh, dedengkot pemimpin, wahai pemimpinnya para utusan. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Karena beliau itu sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah ciptakan Nur Muhammad. Sabab Nur Muhammad itu Allah ciptakan segala sesuatunya, segala-galanya. Beliau diwujudkan paling akhir, tapi diciptakan paling awal. Nah, sehingga meskipun wujudnya paling akhir, beliau tetap sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul. Ini pendapat yang kedua. Wa qala ba'duhum, pendapat yang ketiga. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama tafsir berkata, Yasin ismun min asma'il Qur'an. Ismun, salah satu nama min asma'il Qur'an, dari beberapa nama Al-Qur'an. Tuh, Al-Qur'an namanya ya pertama Al-Qur'an Al-Karim, kemudian Az-Zikr. Tuh. Al-Furqan. Itu nama Al-Quran juga. Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Quran. Nah, itu termasuk daripada nama Al-Quran Yasin. Berarti Yasin nama Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, Yasin min asma'illahi ta'ala. Yasin salah satu dari beberapa nama Allah Ta'ala. Berapa nama Allah Ta'ala tuh? Yang kita tahu Asmaul Husna 99 yang ada di Quran. Apakah segitu? Tidak. Nama Allah itu nanti di sini dijelaskan ada 4.000 nama Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah 1.000 nggak ada yang tahu kecuali malaikat 1.000 nggak tahu pada nabi. Dan 1.000 lagi dibagi 3, dibagi 4. 300 ada di Taurat, 300 ada di Injil, 300 ada di Zabur, 100 ada di Quran. 99 Allah terangkan, yang satu yang Allah sembunyikan. Nah, itu semuanya jadi 4.000. Nah, Yasin
menurut pendapat ulama yang keempat ini termasuk salah satu dari nama Allah. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama lagi ahli tafsir berkata, Yasin ismus surati. Yasin itu nama daripada surat. Nah, makanya kita menyebutnya surat Yasin. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah karena di dalamnya menceritakan tentang sapi milik bocah yatim yang dia itu bakti sama ibunya yang dilepas di hutan. Berkaitan dengan peristiwa Nabi Musa, ada pembunuhan yang terjadi di zaman Nabi Musa. Bareskrim belum ada saat itu, jadi penyelidikannya itu susah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk nyembelih sapi. Konon buntutnya sapi yang nanti untuk disabet kepada si mayat itu korbannya disabet hidup, ngomong yang bunuh saya si Anu. Tuh. Kemudian yang mau kononnya itu yang diambil rahang sapinya tuh. Jadi rahangnya diambil, digetok tuh mayit. Tuh mayit hidup, terus dia ngomong, yang bunuh saya si fulan. Nah, itu konon begitu. Nah, karena ada peristiwa itu yang sangat fenomenal, maka suratnya disebut surat Yasin, surat Al-Baqarah. Nah, kemudian ada lagi surat Ali Imran. Karena menceritakan itu salah satu peristiwa yang fenomenal tentang ayahnya Siti Maryam, Imran dan Nabi Zakaria. Imran dan Nabi Zakaria yang mereka dua orang ini menjadi DKM lah gampangnya, pengurus Masjidil Aqsa. Nah, itu Nabi Imran ini dan Nabi Zakaria sama-sama udah tua. Belum juga pada punya anak. Ya orang kalau udah tua umur 60, ya kan udah payah, udah bisa ngapa-ngapain. Ya udah manggut. Nah, ini bagaimana mau punya anak? Tapi untungnya mereka umurnya bisa ratusan tahun. Nah, itu mereka belum juga dikaruniai anak. Sampai-sampai istrinya Imran itu ketika dia lagi berteduh di bawah pohon, dilihat di atas pohon ada burung yang baru menetaskan telurnya. Aduh, senangnya kalau bisa menggendong anak. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Meskipun udah aki-aki sama nenek-nenek, itu nenek-nenek bisa bunting, ya aki-akinya airnya keluar lagi masih bagus. Akhirnya lahir seorang perempuan yang diberi nama Maryam. Ini babanya Imran sama emaknya ribut gara-gara Imran ini nazar, ntar kalau anak saya lahir, saya nazar, anak saya mau taruh di masjid untuk menjadi pelayan masjid. Kata bininya, bang, ini kan anak kita belum lahir. Iya kalau lahir laki, kalau perempuan bagaimana? Kan repot, perempuan jadi di masjid. Akhirnya begitu belum Maryam lahir, Imran meninggal. Ini Nabi Zakaria dan DKM seluruhnya berlomba-lomba ingin merawat anaknya Imran. Dengan cara apa? Mereka mengadakan perlombaan, pulpennya dicemplungin ke laut. Siapa yang pulpennya ngambang itu yang berhak. Yang nyemplung tenggelam itu tidak berhak. Nah, Zakaria yang berhak. Nah, karena ini ponakannya Nabi Zakaria, jadi Nabi Zakaria dengan Imran itu ipar. Bininya Nabi Zakaria dengan bininya Imran itu adik empok, adik kakak. Nah, ketika mereka sudah menunjuk Zakaria yang berhak,
Karena lahir perempuan Nabi Zakaria dibikinin kamar khusus di masjid. Nggak ada yang bisa masuk karena dari luar digembok. Nah, ketika Nabi Zakaria mau nganterin makanan, ternyata di kamarnya udah ada makanan. Ya, kalau sekarang kita nggak bingung. Lu kan kagak masak kok ada makanan, Gojek, GoFood. Kalau sekarang, itu deliverynya siapa? Malaikat tuh yang bawa makanan dari surga. Tuh. Nah, dan Maryam ini luar biasa, pertumbuhannya 1 hari sama seperti bocah 1 tahun. Umur seminggu kayak bocah umur 7 tahun. Maryam. Nah, karena Maryam ini punya kecerdasan seperti ini, Nabi Zakaria juga kepengen punya anak. Padahal udah aki-aki. Umurnya saat itu 90 tahun. Bininya 50 tahun. 40 tahun baru dikabul doanya oleh Allah. Kalau kita kawin 10 tahun belum punya anak nyanyi. 10 tahun sudah berumah tangga tapi belum juga dikaruniai anak begitu. Ini 40 tahun. Nah, bayangin kan dari 90 tahun ke 120 tahun baru bininya bunting. Nah, bininya 90 tahun. Lah kalau sekarang ada nenek-nenek bunting masuk Guinness Book of the Record. Nah, ini yang luar biasa tuh. Akhirnya Allah karuniakan dia anak yang bernama Yahya. Tuh. Nah, peristiwa ini Allah rekam dalam sebuah surat yang namanya surat Ali Imran. Tuh. Nah, ini Yasin termasuk salah satu nama surat. Wa dzukira fi tafsiril istirabadhi, dituturkan dalam tafsir Istirabadhi, anna lillahi ta'ala arba'atu alaf ismin, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 4.000 nama. Kalau yang kita tahu 99, padahal Allah punya nama 4.000. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. 1.000 tidak ada yang tahu selain Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikati. 1.000 tidak ada yang tahu selain malaikat. Allah dan malaikat yang tahu. 2.000 dah. Wa alfun fil lauhil mahfuz, dan 1.000 terdapat di lauhil mahfuz. Aduh. Wa salasu mi'atin wa alfun wa salasu mi'atin, dan 300 fit Taurat terdapat dalam kitab Taurat. Wa salasu mi'atin, dan 300 fil Injil di dalam kitab Injil. Wa salasu mi'atin fil Zaburi, 300 dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha, ada 900 tuh. Wa mi'atun minha, dan 100 darinya fil Qur'ani terdapat di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 kelihatan jelas. Wa wahidatun minha khafiyun, salah satunya itu disamarkan. Hanya Allah yang tahu. Wa huwa al-ismul a'zam. Nah, itu ismul a'zam. La ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursaluna. Tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi dan rasul. Nah, siapa yang tahu? Nabi Muhammad tahu enggak? Pasti tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad tahu, dibocorin enggak kira-kira? Ya dibocorin. Ismul a'zam. Makanya ada sholawat Ismul a'zam. Nih, kemarin saya dapat ijazah itu termasuk Asmaul A'zam, yaitu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Itu termasuk Asmaul A'zam. Ala siratim mustaqim, wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara, kajian kita pada malam hari ini tentang nama makna daripada Yasin dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, semoga. Kalau tidak ada, cukup. Dan sekali lagi kita baca Fatihah.
Mohon keikhlasan Bapak Saudara, insyaallah besok ini haul para masyayikh Ma'had Pesantren Langitan tempat saya mondok dulu yang ke-51. Mari kita iringi baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhumin para masyayikh, para muassis dan para penerus Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dunia akhirat, dan para penerusnya Allah berikan kekuatan zahir batin untuk bisa meneruskan perjuangan para pendahulu, serta para santri-santri Allah berikan kesehatan, Allah berikan futuh untuk dapat meneruskan perjuangan para ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fi. Hamdan ya fi na'amihi ka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعنا حسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.